Cilacap, Jawa Tengah akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan oleh Polresta Cilacap. Hal ini lantaran upaya diversi atau penyelesaian damai tak berhasil dilakukan pada Sabtu, 30 September 2023. Keluarga tidak bersedia dan menolak kasus bullying siswa SMP di Cilacap ini diselesaikan tanpa hukum. Upaya diversi dilakukan dengan melibatkan keluarga pelaku dan korban. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, SPPA, upaya tersebut harus dilakukan dalam pengungkapan kasus bullying siswa SMP di Cilacap. Wakapolresta Cilacap, AKBP Dr. Arif Fajar Satria menjelaskan bahwa saat ini para pelaku ditempatkan di tempat khusus di rumah shelter. Arif menegaskan bahwa segala proses hukum kasus ini sudah on the track. Para pelaku yang masih di bawah umur juga mendapatkan pendampingan dari KPAI. Apa itu bullying? Adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok terhadap satu orang atau kelompok yang lain dengan tujuan ingin menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Ciri-ciri perilaku bullying. Pelaku bullying biasanya memiliki sikap dan perilaku yang berbeda dari orang normal. Mereka cenderung selalu ingin berkuasa, mendominasi orang lain. Mereka juga bersikap egois dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mudah marah, bersikap agresif, mereka tidak merasa bersalah dan tidak memiliki empati. Selain itu, mereka juga sering memiliki perasaan iri, benci, atau dendam terhadap orang lain. Berikut adalah perilaku bullying yang sering dilakukan oleh pelaku, melontarkan ejekan, hinaan, atau gosip. Seperti memanggil korban dengan nama julukan yang tidak menyenangkan, menyebarkan rumor palsu tentang korban, menghina penampilan, agama, ras, atau keluarga korban. Memperolok atau mempermalukan orang lain di depan umum, seperti mencuri barang milik korban, merusak tugas atau buku korban, atau membuat korban melakukan hal-hal yang memalukan. Melakukan kekerasan fisik dan psikis seperti menampar, menendang, meninju, atau mendorong korban, mengancam dengan senjata tajam, menyiksa korban secara mental dengan kata-kata kasar atau ancaman. Kemudian memeras atau memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, seperti meminta uang, barang, jasa, memaksa korban untuk mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah, memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma atau hukum. Ada beberapa faktor penyebab yang menjadi pemicu seseorang menjadi pelaku bullying. Yang pertama adalah lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau disfungsional, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian orang tua, kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua, atau adanya saudara kandung yang menjadi pelaku bullying. Ini bisa menjadi faktor penyebab yang memicu terjadinya seseorang untuk melakukan perilaku bullying terhadap orang lain. Faktor berikutnya yang menjadi penyebab seseorang melakukan perilaku bullying adalah kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Orang tua terlanjur banyak kesibukan di luar atau bekerja dan jarang di rumah. Ini menjadi hilang figur keteladanan pendidikan di dalam rumah bagi putra-putrinya. Berikutnya menjadi faktor penyebab. Yang ketiga adalah pengaruh teman sebaya atau peran media sosial yang negatif. Satu contoh
bergabung dengan geng, suka melakukan bullying, meniru perilaku bullying yang dilihat dari film, game, atau internet, atau merasa tertekan untuk ikut-ikutan melakukan bullying agar diterima oleh kelompok teman-temannya. Yang keempat adalah rendahnya rasa percaya diri atau harga diri seseorang. Merasa minder dengan penampilan fisik sendiri, merasa kurang pintar atau berbakat dibandingkan dengan orang lain, atau merasa tidak memiliki teman dan keluarga yang mencintai dirinya. Dan yang kelima adalah adanya gangguan mental atau emosional. Ini disebabkan karena mengalami depresi, stres, trauma, atau kecemasan, memiliki gangguan kepribadian, bipolar, skizofrenia, atau mengalami kecanduan narkoba atau kebiasaan minum alkohol. Hal-hal tersebut dapat kita sikapi dan adanya perhatian daripada orang tua, guru, masyarakat, dan pelaku bullying itu sendiri. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, membangun komunikasi yang baik dan hangat dengan anak. Ajak anak untuk berbicara sesering mungkin tentang kegiatan sehari-hari, mendengarkan keluhan atau masalah yang dihadapi, atau memberikan saran dan solusi yang bijak dan positif. Langkah ini akan memberikan satu kedekatan dan keterbukaan anak terhadap keluarga, terlebih orang tua pada khususnya, menjadi nyaman dan jalinan menjadi indah dalam keluarga. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan adalah memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang cukup. Memberikan pujian ketika anak melakukan suatu prestasi atau berbuat kebaikan, mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas kemajuan anak, memberikan pelukan, ciuman, sentuhan fisik yang lembut dan hangat, atau memberikan hadiah, mainan, atau barang kesukaan anak. Ini sesekali dilakukan untuk menjalin satu ikatan tersebut. Yang ketiga, mengawasi dan mengontrol akses informasi anak di media sosial, membatasi waktu dan durasi dalam menggunakan gadget, mengecek riwayat browsing atau aplikasi yang digunakan, atau melarang anak mengakses situs-situs yang berisi konten negatif atau tidak sesuai dengan perkembangan usia anak. Berikutnya yang harus diperhatikan untuk mengatasi adanya perilaku bullying adalah meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anak dengan memberikan pujian, apresiasi, dan penghargaan. Memuji penampilan fisik anak, memberikan satu respon positif, mengapresiasi bakat dan minat yang unik, memberikan penghargaan atas usaha atau kerja keras anak dalam belajar atau berprestasi. Ini adalah juga merupakan langkah yang bisa diambil dalam rangka menghindari adanya perilaku bullying yang dilakukan oleh anak. Berikutnya, mencari bantuan profesional jika ada indikasi gangguan mental atau emosional. Apa itu? Seperti berkonsultasi dengan dokter, psikolog, psikiater. Jika anak menunjukkan gejala depresi, stres, trauma, atau kecemasan yang berlebihan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu sesuai dengan resep dokter. Jika anak memiliki gangguan kepribadian, bipolar, atau skizofrenia, atau mengikuti program rehabilitasi jika anak mengalami kecanduan narkoba atau minuman keras. Perilaku bullying dapat dicegah dengan upaya kerjasama antara orang tua, guru, sekolah, masyarakat, serta penyadaran diri terhadap para perilaku atau pelaku bullying itu sendiri. Apa yang dilakukan, apa yang bisa kita lakukan agar apa yang menjadi tujuan ini bisa tercapai? Bagi orang tua, kenali ciri-ciri anak yang menjadi pelaku atau korban bullying dengan memberikan edukasi tentang nilai-nilai moral dan etika
Memberantas kekerasan dalam keluarga melibatkan anak dalam kegiatan yang positif. Kemudian upaya yang dapat dilakukan oleh para guru itu membuat aturan dan sanksi yang jelas tentang bullying, memberikan contoh perilaku baik dan sopan, memberdayakan siswa untuk melaporkan kasus bullying, memberikan konseling atau bimbingan kepada pelaku atas korban bullying. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh guru di sekolah. Kemudian sekolah sendiri membentuk tim anti-bullying yang terdiri dari guru, siswa, orang tua, serta menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman bagi siswa. Mengadakan sosialisasi atau kampanye anti-bullying bekerja sama dengan pihak berwenang jika ada kasus bullying yang serius perlu ditangani. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Menyadari dan menghargai perbedaan individu, menghindari stigma atau diskriminasi terhadap pelaku atau korban bullying, memberikan dukungan atau bantuan kepada pelaku atau korban bullying, melaporkan kasus bullying yang terjadi di lingkungannya agar upaya penekanan minimalisir terhadap pembulian dapat diwujudkan. Bagaimana pandangan Islam tentang bullying itu sendiri? Kita dapat melihat dalam ayat Al-Quran sebagaimana yang tertera dan berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dilanjutkan dalam ayat yang lain. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, wala talmizu anfusakum, jangan kamu saling mencela satu sama yang lain. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, yang tidak baik, yang tidak disukai oleh orang lain. Inilah pandangan Islam tentang bullying. Siapapun pelakunya, bahwa bullying merugikan pada dirinya atau orang lain. Bagi korban atau orang lain bisa jadi timbul suatu trauma yang kelak akan muncul keinginan untuk membalas karena perilaku yang menimpa pada dirinya, yaitu dibully oleh orang lain. Maka hindari, jauhi di lingkungan kita perilaku bullying ini.